Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musawir dengan NIM D1A0210006 dari kelas Ilmu Negara A1 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang zaman Romawi kuno pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini ditandai dengan ketidakbebasan pemikiran manusia dalam bingkai agama Kristen Ortodoks yang sangat dominan. Pada masa ini memiliki ciri yang khas, bahkan disebut sebagai masa kegelapan bagi perkembangan peradaban manusia, atau disebut dengan The Dark Ages. Adapun beberapa para pemikir yang dianggap mewakili zaman ini adalah yang pertama, yaitu Agustinus. Agustinus merupakan seorang yang taat menganut agama Kristen yang diangkat menjadi uskup di Hippo Regius di Afrika Utara. Dia menerbitkan 2 buah buku, yaitu Civitas Dei artinya negara Tuhan dan Civitas Terrena artinya negara setan. Pada Civitas Terrena ini merupakan kerajaan keduniawian yang penuh dengan perilaku setan, sedangkan Civitas Dei adalah kerajaan Tuhan yang abadi. Agar kerajaan di dunia menjadi lebih baik, maka harus mendapatkan pengampunan dari Gereja Kristus dan mengabdi kepada Civitas Dei atau kerajaan Tuhan. Yang kedua adalah Thomas Aquino. Thomas Aquino merupakan seorang pemikir yang banyak dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles, dan pemikiran hukumnya terkenal dengan pemikiran hukum alam Thomistis yang kemudian menjadi dasar bagi golongan Katolik Roma. Menurut Thomas Aquino, asas-asas hukum alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Principia Prima atau asas-asas umum dan Principia Secundaria atau asas-asas yang diturunkan dari asas-asas umum. Pada Principia Prima adalah asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir berdasarkan rasio yang dimiliki, sedangkan Principia Secundaria adalah asas-asas yang diturunkan oleh rasio manusia dari Principia Prima karena merupakan tafsiran manusia. Maka Principia Secundaria tidak berlaku mutlak dan berubah menurut waktu dan tempat. Dan yang ketiga adalah Marsiglio di Padua. Marsiglio di Padua atau sering disebut dengan Marsilius dari Padua. Marsilius di Padua ini adalah seorang anggota Ghibelline, pendukung Kaisar Louis Bavaria yang bertentangan dengan Paus Johannes. Marsilius ini telah mengemukakan pengertian negara. Menurut Marsilius, negara adalah badan yang hidup bebas dan mempunyai tujuan untuk mempertahankan perdamaian, memajukan kemakmuran, dan memberi kesempatan pada rakyatnya untuk berkembang bebas. Dan tugas utama negara adalah membuat undang-undang demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya, teman-teman. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata dari video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hadi Bimantoro dengan NIM D1A0210007, kelas A1, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaum Monarkomaken. Istilah Monarkomaken dalam pengertian umum adalah anti raja atau menentang raja. Tetapi sebenarnya pengertian tersebut kurang tepat karena ajaran-ajaran dari para pemikir tentang negara dan hukum yang masuk dalam kaum Monarkomaken sama sekali tidak anti atau melawan raja-raja. Bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan yang ditentang atau dilawan itu adalah eksesnya. Tujuan dari kaum Monarkomaken adalah
hendak membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut. Jadi secara prinsipil mereka tidak mencari atau meletakkan dasar-dasar baru bagi suatu sistem ketenegaraan dan tidak menentang adanya kerajaan, tetapi hanya akan mencari dasar-dasar dan batas-batas daripada kekuasaan raja, serta apa alasan dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan bila raja itu melampaui batas. Adapun nama-nama yang termasuk dalam kaum monarkomaken tersebut antara lain, yang pertama adalah Hotman, dasar yang dipergunakan untuk menentang absolutisme, bukan ajaran agama melainkan sejarah. Yang kedua Brutus. Brutus menerbitkan buku tentang salah satu tinjauan prinsipil tentang perlawanan terhadap raja-raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Yang ketiga George Buchanan. Menurut George, raja adalah orang yang memegang pemerintahan yang memperoleh kekuasaannya dengan bantuan rakyat dan melaksanakan pemerintahan atas dasar keadilan. Jika tidak demikian, maka ia adalah seorang tiran dan boleh dibunuh tanpa hukuman. Yang keempat adalah Juan de Mariana. Juan de Mariana menyatakan bahwa negara sesuatu masyarakat yang rendah kedudukannya daripada gereja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kesusilaan. Yang kelima adalah Bellarmine. Menurut ia, monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang baik dalam teori, tetapi karena kekurangan-kekurangan dari akhlak manusia telah menyebabkan praktiknya berlainan. Yang keenam adalah Francisco Suarez. Francisco Suarez, menurut ia negara adalah gabungan dari orang-orang yang merupakan satu kesatuan karena perbuatan yang berdasarkan kemauan atau karena persetujuan umum. Keseluruhan sosial itu mempunyai tujuan umum dan merupakan kesatuan moral yang memerlukan kekuasaan mengatur. Tidak ada satupun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang ketujuh, John Milton. John Milton merupakan seorang penyair terkenal karena pembelaan-pembelaannya yang mengalami masa pembunuhan Raja Charles pertama. Yang kedelapan adalah Johannes Althusius. Ajaran Althusius bersifat organites, yaitu negara merupakan kesatuan keluarga dalam bentuknya yang tertinggi dan mempunyai beraneka macam tujuan. Dengan secara berangsur-angsur kesatuan itu berkembang dan akhirnya mencapai bentuk sebagai negara. Tentang penguasa atau raja, Althusius berpendapat bahwa penguasa itu diangkat oleh rakyat untuk menjalankan undang-undang. Pengangkatan tersebut dilakukan dalam suatu perjanjian dengan rakyat untuk menjalankan undang-undang. Sementara itu, rakyat berjanji akan taat dan tunduk kepada raja atau penguasa. Raja sebagai suatu kesatuan boleh mengadakan perlawanan terhadap raja yang bertindak sewenang-wenang sebagai seorang tiran. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang zaman abad pertengahan dan kaum monarkomaken. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.